Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini sekitar jam 4 Kakak Naja ada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi hari ini Kakak Naja akan talkshow bersama Rumah Cinta Quran Ustadz Mulki. Dan ini kita menanti saat-saat acaranya akan dimulai. Wali Kota Jakarta Utara yang kami hormati Bapak Depika Romadi SSTP MAP selaku Camat Penjaringan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali selaku Ketua Umum LPTI Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Korea udah juara 3 di Qatar. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, penampilan kreasi santriawan santriawati menyukai lagu Syukron.
tidak terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kalbu, tidak terbalas jasamu. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah, Gajah nama panggilnya siapa? Nama lengkapnya Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman. Betul ya tadi ya? Iya. Najah berasal dari mana tuh? Najah berasal dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kebetulan hari ini dari hari Rabu kemarin sampai insya Allah tanggal 14 ada acara di Jakarta. Dan memang beberapa waktu yang lalu Ustadz Mulki meminta Kakak Najah untuk berkunjung ke Rumah Cinta Al-Quran, dan atas izin Allah hari ini baru bisa silaturahim di sini. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bunda dan keluarga karena telah menyempatkan hadir. Bunda, mohon maaf sebelumnya, katanya Najah menderita penyakit kanker otak, betul? Bukan kanker otak, bukan. Jadi Najah ini mengalami gangguan fungsi motorik. Jadi mohon maaf ya, bukan kanker otak. Kalau kanker otak itu sangat berbahaya sekali. Jadi anak-anak seperti kakak Najah ini banyak ya. Jadi kita punya komunitas sendiri. Ini namanya cerebral palsy atau lumpuh otak. Kita juga sering melihat ada anak yang namanya Down syndrome, ada juga yang namanya autis, ada juga yang namanya ADHD, gangguan perilaku. Jadi banyak sebenarnya. Jadi anak-anak dengan kondisi spesial seperti ini sebenarnya mereka itu tidak sakit. Hanya saja memang dari Allah udah mentakdirkan mereka seperti itu. Ya, jadi dari kondisi kakak Najah sejak lahir sampai dengan saat ini, kakak Najah ini masih seperti bayi besar. Jadi saya di rumah masih ngurusin semuanya. Mulai dari dia bangun tidur, harus mandi, harus berganti pakaian, makan dan lain sebagainya, itu masih diurusin. Tapi alhamdulillah Allah berikan kami hadiah terbesar di mana kakak Najah ini mandirinya hanya dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kakak Najah sudah tidak disuruh lagi untuk mengaji. Kita lihat kebesaran Allah. Ketika Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ya judulnya bukan tes ya kak ya, kita ngaji bareng. Mungkin ada yang mau sambung ayat, mungkin ada yang minta kakak Najah bacakan Quran surat apa, ayat berapa, atau bacakan terjemahan juga. Kakak Najah akan senang sekali bermain dengan Al-Quran. Oke, Kak Najah, Ustaz minta lanjut ayatkan posisi berikutnya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qalam ayat 7. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tutil mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallatin mahin hammazin masya'in binamin
itu kalimat itu ada di surah apa saja? Ya, satu. Al-Qalam. Satu lagi. An-Nahl. Masya Allah. So, ya, jadi ada di dua surah. An-Nahl juz 14. Ya, juz 14. Suasana merinding. Suasana merinding. Selamat, Bu. Ini ketika hamil itu ada tanda-tanda mimpi atau apa gitu, atau ada yang dibaca oleh bundanya sendiri agar bayi yang kandungan ini menjadi orang seperti ini sekarang ini. Itu dulu yang saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab. Jadi memang ketika hamil usia kandungan 4 bulan itu kami mengundang anak-anak yatim dan guru-guru di salah satu pondok pesantren untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 malam, di mana di kelompok-kelompok itu saya meletakkan air putih, di mana air itu yang saya gunakan, yang saya minum selama hamil. Dan selama hamil juga saya sering memperdengarkan murotal, jadi 24 jam murotal hidup terus di rumah. Itu pada saat kehamilan itu memang tidak ada tanda khusus yang saya alami, cuma kebiasaan yang berubah, Ustaz. Jadi pada waktu sebelum hamil itu saya jarang membuka Al-Quran, ataupun membuka Al-Quran paling malam Jumat saja pas yasinan sama remaja masjid. Kemudian setel murotal juga jarang. Tapi waktu itu karena kondisi kehamilan, dokter menyatakan saya tuh harus banyak mendengar musik klasik. Kalau ibu mau anaknya pintar, ibu harus setel musik klasik di rumah. Tapi ketika menyetel musik klasik, ada penolakan gitu, terasa tuh kok ada di di altar gereja, saya nggak nyaman sekali, sampai saya merasa deg-degan gitu, semakin tidak tenang. Akhirnya saya memberitahu suami, kenapa saya mendengar musik klasik itu tidak tenang, tidak seperti yang dokter sarankan gitu. Akhirnya kami memilih Al-Quran murotal yang kami perdengarkan terus menerus selama hamil. Orang tua ya, ternyata memang berproses dan ada keinginan dari orang tua bahwa anak yang lahir ini supaya menjadi anak yang soleh. Itu kan tujuan orang tua. Ternyata memang apalagi mengumpulkan anak-anak yatim dan khataman ya, itu barangkali yang menjadikan anak ini lahir seperti ini, walaupun ada kekurangan di fisik, tapi Allah kasih kelebihan di diberikan Al-Quran ya. Kalau Allah mau berkehendak itu tinggal kun fayakun. Karena ini termasuk ilmu laduni. Saya teringat kita melihat di medsos itu ada di Afrika yang anak bayi itu lahir kemudian mau dibaptis di gereja, padahal orang tuanya juga bukan beragama Islam, tapi anak ini bisa ngomong dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh para pendeta itu. Ternyata diambil seorang ustadz, ini apa anak ini yang dikatakan, ternyata itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis ya, sehingga orang tuanya sendiri masuk Islam dan ribuan yang masuk Islam. Itu memang kehendak Allah, dan ini memang sesuai tadi dengan ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Nabi pun ketika diajarkan oleh Jibril menyerukan ayat-ayat Al-Quran yang dilafalkan oleh Jibril, tapi Nabi waktu itu tergesa-gesa ingin cepat masuk, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan kau cepat-cepat mengikuti apa yang Jibril ajarkan. Masalah masuk ke hati itu urusanku. Jadi memang ini semua kehendak Allah. Terima kasih kepada atas penjelasan. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم. الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ada dua di Al-Quran, pertama di Fussilat sama di Al-Ahqaf. Mau dibacakan surah apa? Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Ayat ke-30 surah Fussilat halaman 480. Masya Allah, beri tepuk tangan lagi untuk Kakak Najah. Wa ila Allahi turja'ul umur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-Imran ayat 109 sampai dengan ayat 110, halaman 64. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang munafik. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih kepada Kakak Najah. Baik. Zihan Rafif Al-Farizki, putra dari Bapak Budi Santosa. Yusuf Ahlami Riyad, putra dari Bapak Riyad Adam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa takhushu'ana wa tarhim taqsirana ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.